kita malam ini ada di chat box dan tolong menyapa selamat malam atau sudah membaca agenda. Jadi saya yakin kalau semuanya sudah lihat chat box. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi. Selamat malam Ibu. Udah makan malam kan? Ya. Iya, pastikan semuanya udah makan malam. Nanti kalau keterusan diskusinya sampai malam perutnya itu kelaparan. Ya, sudah makan. Alhamdulillah, oke. Oke, sudah banyak. Tunggu saya cek. Ada 30, baru 31 ya. Oke, ini udah jam 7 lebih 10. Kayaknya akan dimulai aja dengan peserta segini. Harusnya ada 7 orang lagi, tapi nggak apa-apa, mungkin masih menyusul. Yang pertama adalah Pak Sulat ya. Pak Sulat silakan menyapa tamu-tamu kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Selamat datang di malam, Pak. Malam. Sehat-sehat ya. Ya. Jadi selamat datang di acara Zoom ini. Saya cerita sedikit bahwa sebelumnya kita sudah membuat WAG ya. Kita sudah berkomunikasi di situ, ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban maupun file untuk presentasinya sudah kita posting di Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi apa yang dibicarakan di WAG. Kemudian di Telegram kita juga sudah berkomunikasi dan sudah banyak yang memberikan pertanyaan. Nah, nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu di sesi presentasi. Jadi nanti kira-kira ada yang searah presentasi dan jawab pertanyaan, ada juga sesi sharing, dan ada sesi tanya-jawab. Kalau sharing itu nanti silahkan kalau ada yang mau sharing cuannya misalnya ya, yang tadi 11% misalnya, atau yang lainnya. Kemudian tadi kami juga mengadakan jam 2 sampai jam 5, lebih dari jam 5 tadi, itu mengenai seminar keuangan. Beberapa saya lihat tadi juga ikut di seminar keuangannya. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan penyelenggara seminar ini adalah FFA Institute ya, Family Financial Advisor Institute. Ini kami mencoba untuk memberikan literasi ya, hal-hal praktis keuangan, investasi dan lain-lain yang sifatnya praktis, bisa dipakai, dan kami berharap memang itu bermanfaat untuk keluarga Indonesia ya, sehingga memang kami akan menggunakan mungkin istilah yang ngetrennya itu kearifan lokal begitu ya, customize untuk Indonesia. Mungkin segmennya juga tentu saja beda-beda ya. Ada segmen yang sedang bergelut nih untuk survival di masa sekarang, tapi juga kalau yang teman-teman ikut sekarang kayaknya banyak dana nih ya, siap untuk investasi misalnya, dan beda-beda pokoknya ya. Jadi kami berusaha dengan pengalaman dan pengetahuan kami untuk membantu di dalam pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kami juga membuat sertifikasi mengenai keuangan, ada CPF, ada RFFA, dan CFFA itu untuk advisor, kalau untuk individu itu nanti CPF. Jadi ini sejalan dengan OJK ya, melakukan literasi keuangan. Nanti itu sifatnya hands-on ya, praktis dan bisa memang bermanfaat untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, Pak Hans mungkin bisa mencoba untuk posting atau share filenya. Silakan ya.
sudah mulai kemudian ya betul Pak di view-nya ya. Baik. Kemudian next slide, saya Sulat, semoga bisa membantu juga nanti dengan Pak Hans dan teman-teman lain ya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini teman-teman juga sudah biasa investasi saham dan trading saham. Saya sendiri membantu BPC STK ya, Jamsostek, BP Jamsostek sekarang namanya, di investasi dan manajemen risiko, dan juga di dana pensiun. Saya juga dosen di MMUGM dan lain-lain ya, untuk wealth management maupun di personal finance. Next, kalau Pak Hans tentu saja Bapak Ibu teman-teman sudah familiar ya wajahnya. Pak Hans sudah berhasil dalam melaksanakan diet, itu kayaknya udah agak langsingan ya. Saya nggak tahu apakah fotonya yang dilangsingkan ini ya. Tapi tentu saja Bapak Ibu sudah kenal sekali ya dengan Pak Hans ini. Banyak menjadi narasumber di TV-TV dan juga sebentar lagi jadi dokter nih. Dan banyak pengalamannya di situ ya. Untuk pengalaman praktisnya ya di saham, di investasi ya, dan di sebagai pelaksana di beberapa manajemen investasi ya, perusahaan manajemen investasi. Di screen saya ada gangguan, apakah di screen-nya Pak Hans ada gangguan? Ini sudah kelihatan lagi ya. Jadi itu nanti akan banyak dipandu oleh Pak Hans ya, dan saya dan tim nanti juga akan membantu. Dan silahkan, saya lihat banyak teman-teman di sini memang juga praktisi di dalam investasi maupun trading saham. Jadi kita akan melihat bagaimana wabah sekarang ini berpengaruh ya di dalam portofolio yang sudah kita miliki, maupun bagaimana kita memanfaatkan peluang untuk berinvestasi atau trading di masa sekarang ya. Jadi memang umumnya para investor dan trader lebih suka fluktuasi ya, sehingga mereka bisa menghasilkan keuntungan, dan juga para investor fundamentalis tentu saja juga suka dengan harga-harga yang murah, yang mungkin valuasinya tidak fair lah, belum sesuai dengan harga sebenarnya, sehingga mendapatkan potensi keuntungan di masa jangka panjang. Next, Pak. Next, agenda. Ini agendanya sudah saya posting juga di chatbox. Bapak, Ibu, teman-teman bisa melihat di chatbox. Nanti kita akan berusaha mengikuti agenda ini. Tapi tentu saja kita akan lihat dinamikanya seperti apa. Ya, kalau misalnya dibutuhkan waktu ya kita agak mundur-mundur. Kami tidak keberatan ya. Tentu saja Bapak Ibu kalau punya agenda lain ya silahkan. Tapi kita berusaha jam 9 selesai ya. Tapi ya kita mau lihat dinamikanya. Demikian pembukaan ya, kita akan mulai dengan presentasi dari Pak Hans ya. Silahkan melihat, mendengarkan, memikirkan, nanti juga ada sesi sharing dan tanya jawab. Silahkan Pak Hans, mulai saja. Ya, terima kasih Pak Sulat. Saya mulai aja. Ini kita akan bicara dampak ekonomi dari COVID sendiri gitu. Nah, pada slide pertama saya menunjukkan di sini kita bisa lihat bersama-sama bagaimana pengaruh dari COVID sendiri gitu. Ekonomi dunia ini semua rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang turun semua ya. Bahkan sebagian besar ini menunjukkan pertumbuhan negatif gitu.
hanya beberapa negara, Indonesia, China, India, yang dianggap masih mampu bertumbuh cukup positif ya di tahun 2020 ini. Gitu. Nah, kalau kita melihat sekilas, gitu, ini pertumbuhan ekonomi dunia, IMF tadinya memperkirakan ekonomi dunia itu bisa tumbuh di level ini ya. Sebentar saya cek di sini. Ini ya kalau kita lihat IMF tadinya bisa memperkirakan dunia bisa tumbuh 3,3 gitu. Waktu di tahun lalu dia masih memperkirakan pertumbuhannya adalah di 3,4 ya, 3,4